Namaskar. Bertemu lagi di video pembelajaran IPA bersama Miss Meta. Nah, di video kali ini sesuai janji Miss Meta di minggu sebelumnya, Miss Meta akan mengajak kalian untuk membahas latihan soal yang sudah Miss Meta tugaskan di minggu sebelumnya. Jadi, sebelumnya silahkan anak-anak juga persiapkan dulu diri serta keperluan belajar kalian seperti buku pena, buku tulis, ataupun juga alat tulis kalian. Nah, jadi kita akan langsung saja bahas latihan soal yang ada di buku Bupena 5A kalian di subtema pertama halaman 26. Kita mulai dari soal nomor 1. Alat gerak yang dimiliki oleh lumba-lumba adalah titik-titik-titik. A. Sisik, B. Sirip, C. Perut, D. Kaki. Nah, jadi lumba-lumba seperti yang Miss Meta jelaskan sebelumnya, lumba-lumba merupakan salah satu jenis daripada mamalia yang hidupnya di air atau di laut. Jadi, karena dia contoh dari mamalia laut, otomatis dia harus menggunakan alat gerak berupa B. Sirip. Jadi ini berfungsi untuk mempermudah pergerakan mereka di dalam air. Soal nomor 2. Fungsi kaki katak saat berada di air adalah untuk titik-titik-titik. A. Melompat, B. Berjalan, C. Berenang, D. Merayap. Nah, jadi katak merupakan contoh daripada hewan amfibi, hewan yang mampu hidup di darat maupun di air. Nah, pertanyaannya adalah pada saat dia berada di air, kakinya berfungsi untuk apa? Jadi sudah pasti saat dia berada di air dia sudah pasti berfungsi untuk berenang. Sedangkan pada saat dia berada di darat, kakinya berfungsi untuk berjalan dengan cara melompat. Soal nomor 3. Contoh hewan mamalia yang menggunakan sirip untuk berenang adalah titik-titik-titik. Nah, ini menyambung ke soal nomor 1. Jadi contoh-contoh hewan mamalia yang menggunakan siripnya untuk berenang adalah bisa paus, bisa juga lumba-lumba atau jenis-jenis daripada mamalia laut. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Jadi silakan perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Di sana ada 2 gambar. Yang A itu adalah siput, yang B itu adalah katak. Jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan alat gerak dari kedua hewan tersebut? Gampang sekali ya. Jadi pada hewan A sudah pasti alat geraknya berupa otot perut, sedangkan pada gambar B hewannya memiliki alat gerak berupa kaki. Soal terakhir, soal nomor 5. Tuliskan 3 hewan vertebrata yang memiliki alat gerak yang sama seperti A. Kupu-kupu, B. Laba-laba. Jadi yang kalian cari adalah 3 hewan vertebrata yang bergerak dengan sama seperti kupu-kupu, 3 hewan vertebrata yang alat geraknya sama seperti laba-laba. Nah, sekarang kita harus tahu dulu. Jadi kupu-kupu ini bergerak dengan apa? Laba-laba bergerak dengan apa? Baru kita tentukan hewan vertebratanya. Jadi kupu-kupu ini bergerak dengan sayapnya dan juga kaki. Jadi hewan vertebrata yang alat geraknya sama seperti kupu-kupu itu adalah seperti burung, ayam, bebek, angsa, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih condong ke hewan-hewan jenis unggas atau aves. Sedangkan hewan vertebrata yang memiliki alat gerak seperti laba-laba, jadi laba-laba bergerak dengan kaki. Jadi yang bergerak dengan kaki vertebrata banyak sekali ya, seperti katak, kucing, kambing, anjing, harimau, dan lain sebagainya. Silahkan kalian sebutkan 3 jenis untuk yang sama seperti kupu-kupu dan 3 jenis yang sama seperti laba-laba. Nah, jadi itu saja latihan-latihan soal yang akan kita bahas hari ini. Jadi Miss Meta harap kalian semua sudah menjawab dengan benar. Walaupun ada beberapa jawaban yang tidak sama persis seperti Miss Meta, jangan khawatir. Jadi selama itu jawaban kalian sudah benar, jadi kalian tidak perlu ubah supaya sama persis seperti yang Miss Meta berikan. Jadi sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Apabila ada soal yang mungkin masih kalian kurang pahami atau mungkin penjelasan Miss Meta kurang kalian pahami, silahkan kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Jadi sekian dulu kegiatan kita hari ini. See you on the next video. Namaskar.